prosesnya semua ekspor. Ekspornya kemana? Ke Amerika. Bentuknya gimana? Bentuknya adalah daging. Tidak, kalau itu kan CRC ya. Tapi kalau yang diekspor itu daging. Murni ya. Bahasa sekarang itu sudah proses hilirisasi ya. Di Banita proses dibawa ke Amerika. Tapi karena ekspor maka hasil dagingnya itu, proses komposisi dagingnya itu ada jempolnya sendiri, ada kaki-kakinya sendiri, ada dagingnya sendiri. Secara kumulatif semua itu 1 kilo harganya sekitar kalau sudah 250-an ya. Tapi kalau di 70 ya. Kalau di pabrik, kalau diekspor itu ya ada 2 kali lipat ya, karena ada pajak sana, pajak timbal balik itu ya, resiprokal apa itu tarif ya. Dan alhamdulillah sekarang kelihatannya ini tidak terpengaruh karena Trump kemarin itu ya 19%, sajanya 32 itu. Jadi alhamdulillah nelayan ya punya harapan untuk mendapatkan masuk sana barangnya harga yang maksimal. Karena rajungan apa itu kan musiman. Musim rata-rata itu sekitar hanya 6 bulan. Dari yang paling banyak tangkapan sampai sedang sampai sama sekali. Makanya ada sebagian yang juga dilihat punya alat tangkap itu seperti untuk ini, ada yang untuk cumi, ada yang untuk ikan kembung, seperti itu. Kau setunggal ngoten niki, betone niku 600 nak 500 satu perahu. Nah ini mak adik makin sukani ikan, namanya umpannya ikan. Ada sambarnya, panjang ya lihat ini. Rasa sambalin nah. Itu sudah masuk ya kayak. Ya, malam itu jam 1, harganya jam 1, jam 12, jam 1. Lalu ya? Iya. Itu kayak ini gimana? Jam 9 Ya, jam 9. Selamat pagi, kali ini kita akan langsung kepada informasi kita yang pertama tentang ekonomi pada ekonomi inklusif. Kita lihat bagaimana jaringan dan juga kolaborasinya. Mari saya masuk. Sini aja. Ini kan mungkin terasi kan dengan sirkas kan baunya tuh Bu. Mungkin orang-orang sirkas baunya kayak bau ebi ya. Makanya gini loh Bu, orang pertama kali kalau nyium terasi pasti kan terkenalkan wah bau ini terasi, misalnya gitu Bu ya. Ini gurih loh. Iya, memangnya seperti itu. Jadi saya punya ciri khas sendiri bagaimana memanfaatkan uang yang saya kan musimnya Pak. 1 ton, 2 ton, 3 ton Pak, kayak pasir. Memang baunya sangat menyengat Bu. Memang pasir nggak belasin ya. Bagi RN dia juga udah kasih flat, sedikit flat. Kayak abu kok ngomongin flat ya. Tapi bagaimana Pak ya? Mengajarkan dari orang nelayan sendiri, bukan dari luar. Soalnya dari orang luar pasti kita dipotasi cuma ke tempat bisa. Makanya karena saya habis itu saya nggak pernah dari luar. Tapi dengan menyerap. Iya, dari nelayan sendiri. Saya bilang flat ini ada dari PT Asian Mobil. Dia bilang tuh sekiranya butuh apa yang bisanya bantu UMKM untuk mengangkat ekonomi. Terus saya kan juga butuh ini Pak. Alhamdulillah juga dikasih kok Bu. Dikasih sekali sama orang-orang nelayan juga dikasih kayak lampu. Oh tapi bukan modal uang ya? Bukan berbentuk barang bagaimana caranya apa UMKM bisa maju. Barang modal ya. Ada luasannya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Hampir 2 tahun itu masih nggak apa-apa. Semakin dia lembab, semakin banyak, semakin cepat dia. Semakin kering, Semakin bagus. Jadi nggak usah dimasukin kulkas ya? Nah,
kali ini belum kita Ini produk kita belum bisa UMKM. ngomong ini grade berapa ya? Grade A ini memang grade A, kan udah tahu saya Kita dari hari yang awal terasi ya, mulai terasi dari kan serta grade A dia. Makanya karbon. kita tunggu pasti menjadi merah. Oke, baik. Langsung aja Mas kita mulai. Rencana kita kan kemarin sudah jalan ya. Jadi ada beberapa hal lagi yang perlu kita tegaskan. Nanti setelah kita mulai kemarin, besok mungkin ya kita fokus di dalam beberapa analisa sedikit. Mungkin seminggu lagi lah kita lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang nelayan. Mungkin ke depan kita akan membahas tentang UMKM-nya. Jadi memang kalau kita secara konsentrasi kita bedakan juga nelayan juga UMKM supaya fokus saja. Ya, ini tadi fokus. Ya, Pak Adit ada yang mau tanyakan ya. Iya. Itu kan antara nelayan sama UMKM-nya kan beda kan ini ya produknya. Walaupun itu hanya turunan, itu Bisa. masih bisa ya, masih ya. Oke. Berapa lama ini? Ini sudah lebih 7 tahun. Soto Ini masih belum ini kemasannya ya, Kemasannya masih belum ada isinya ya, karena masih proses masih produksi. proses. Dan ini mereknya. Ya. Oke, halal ya? Jadi bumbu rujak merek Nenek ini dia ada 3 level, 1, 2, dan 3. Terus juga ada halalnya, sudah tersertifikasi halal. Di pelatihan. sering kali ini barusan ada pelatihan ini pengolahan terus brandingnya juga ada, terus ini produk di tempatnya Biji, kemasan kemasan. ya begitu. Ada komunitas nggak? Ada. Komunitas yang sama UMKM Iya, iya, menjual ada. kumpulan-kumpulan. Ya ada ibu-ibu PIN Namanya ibu-ibu PIN. ya persaudaraan ibu nelayan. Oh, PIN persaudaraan ibu Ibu nelayan. nelayan, ya. Oke. Tapi khusus untuk produk ini ya, Bu. Ya ada Bumbu-bumbu. kerupuk, ya ada kerupuk, terasi, Oh, gitu. terus nugget ikan, terus ini bumbu rujak ini, Bumbu terus rujak, ada ya. osengan olahan tadi, ya olahan ikan. Ibu pemasarannya sampai kemana, Bu? Pernah kirim ke Kalimantan juga pernah ke Jakarta, Jogja. Belum pernah keluar negeri, Bu? Ya, ke Malaysia juga saudara. Oh, Malaysia ya. Ya, ya, Produknya begini. ya, masih mentah. Ya. Bung. Ini yang udah jadi, Ikannya Sotong, sotong. Ini loh, Bu, dibentuk panjang seperti ini.